Memandang indah wajahmu dan memandang indah wajahmu dan memandang indah wajahmu. Lagu yang kami nyanyikan adalah menjadi doa kami Tuhan dan kerinduan kami ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, merindukan Engkau. Kami merasa damai, tenang, aman di dalam Engkau. Karena Engkaulah tempat kami berlindung. Engkaulah tempat kami bernaung. Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah Tuhan tempat kami untuk mengungsi ya Tuhan. Allah kami yang hidup. Berkaryalah lewat kebenaran firman-Mu, agar kami teguhkan, dikuatkan. Hamba-Mu penuh keterbatasan, tapi kami sungguh percaya, tatkala Roh Kudus berkarya atas kami, memenuhi sekalian kami, isi hati Tuhan akan tersampaikan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa kuasa si jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu jalan pemerintahan firman Tuhan terpatahkan oleh karena kuasa darah Yesus. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menawan hati dan pikiran kami. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu semakin ditiadakan, Engkau semakin dibesarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bersama berkata, Amin. Shalom. Luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk ikut melihat atau menyaksikan Mount Hermon Church usianya yang 1 tahun. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini adalah nyali yang hebat dari Pak Gembala kita. Oleh karena apa? Oleh karena 1 tahun itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan waktu yang singkat. Berapa hari itu? 365 hari. Sekarang 351 hari. Gitu ya. Berapa kali minggu itu saudara yang kasih Tuhan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, bahwa Alkitab mengatakan jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa Pak Gembala dan pelayan-pelayan Tuhan di sini begitu bersungguh-sungguh melayani Tuhan? Karena memang jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan yang disediakan untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Dan atas nama wilayah Jabodetabek, saya sebagai koordinator wilayah mengucapkan selamat ulang tahun buat Mount Hermon Church. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang membangun kota. Amin. Sia-sia juga orang membangun gereja kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk bicara soal iman yang dahsyat. Kok ulang tahun bicara iman? Ya harus, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena masih panjang perjalanan kita. Mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 23. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 23. Haleluya. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-14, nanti dilanjutkan Bapak Ibu ayat 15 dan seterusnya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jika iman itu jadi sesuai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya
Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Maka percaya hanya satu Allah saja itu baik, tapi selain itu percaya itu dan mereka berkata, Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? ketika ia mempersembahkan di atas mezbah, Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. oleh percaya Puji Tuhan, agak panjang ayatnya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman ini memang sangat penting bagi kekristenan kita. Oleh karena apa? Di dalam Ibrani dikatakan, iman itu dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada apa yang tidak kita lihat. Amin. Kemudian juga di dalam Ibrani ayat 6 juga, tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sangat penting. Dialah menjadi dasar. Dan juga kalau kita tidak memiliki iman, kita nggak akan bisa kesampaian dengan Tuhan. Kita tidak akan dikenal atau dikenan oleh Tuhan. Jadi bahaya saudara yang kasih Tuhan kalau tidak memiliki iman. Kemudian juga di dalam firman Tuhan juga dikatakan kalau di dalam Matius 17 ayat 20 itu, kalau kenapa para murid waktu itu tidak bisa mengusir setan? Karena mereka tidak beriman, kurang percaya. Dan sekiranya mereka punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Artinya, lewat imanlah kita mengalami kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan. Mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Iman ini sangat penting bagi kita. Jadi persoalannya sekarang, iman seperti apa yang harus kita miliki? Agar iman itu sungguh benar-benar iman yang luar biasa, iman yang dahsyat. Karena semua orang mengaku beriman, ya kan? Ya. Tetapi pada kenyataannya ada orang mengalami mujizat, ada orang mengalami ya biasa-biasa saja. Puji syukur sama Tuhan, saya juga lihat di YouTube bahwa kesaksian daripada pemilik gedung ini ya luar biasa. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, seperti kata Pak Gembala, yang mati bisa dihidupkan. Jadi gedung ini jadi hidup kembali oleh karena Yesus dihadirkan di tempat ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu adalah karena iman yang hebat, iman yang tangguh. Namun pertanyaan saya tadi sekarang, iman seperti apa yang harus kita miliki? Saya melihat setidaknya ada 4 yang saya pelajari dari bacaan kita tadi, sehingga iman kita boleh dikatakan iman yang dahsyat. Dan kalau kita mengerti atau memahami ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi iman kita bukan iman kaleng-kaleng. Bukan iman yang sekadar ala kadarnya, Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi adalah iman yang hebat, iman yang dahsyat, iman yang menjadi impian orang-orang percaya. Yang pertama saya melihat di sini bahwa di dalam ayat 17 itu dikatakan apa Saudara? Dalam ayat 17 itu bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang pertama yang harus kita miliki adalah iman yang hidup, bukan yang mati. Maksudnya seperti apa? Iman yang mati itu adalah seperti yang digambarkan di ayat-ayat sebelumnya itu. Hanya menghayal saja, hanya sugesti saja, hanya obsesi saja. Sugesti itu saudara kasih seperti apa? Ya, memang kalau disugesti orang bisa menjadi merasa hebat luar biasa, kan begitu. Itu tugas daripada motivator, psikolog kan begitu ya.
Apa kabar? Luar biasa. Padahal di rumah berantakan kan gitu ya. Selamat pagi. Tengah malam bilang selamat pagi. Begitu. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian juga kalau yang terobsesi bagaimana? Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Indah. Begitu. Di mana alamatmu di sana? Masih didoakan. Belum, tapi masih didoakan. Karena apa? Karena menurut dia itu bahasa iman. Itu bahasa obsesi. Saudara yang kasih Tuhan. Loh, bagaimana dong? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Memang ada dulu namanya Yonggi Cho. Pendiri gereja di Korea. Di zamannya dia gereja terbesar di dunia. Dan saya kagum dengan pelayanan beliau. Dia mendoakan tahun depan supaya gereja ini 2 kali lipat. Dan Tuhan kabulkan. Seterusnya. Sampai ratusan ribu. Ya kan? Saudara yang kasih Tuhan. Diawali daripada pengalaman yang sederhana. Dan menjadi menjadi tertawan orang. Karena apa? Waktu itu dia katakan saya punya sepeda waktu dalam keadaan susah dan miskin begitu. Sama anak muda yang dilayani. Mana sepedanya Pak Pendeta? Masih dalam kandungan. Begitu. Ketawa, udah gila pendeta saya ini. Begitu sudah. Tahu-taunya entah bagaimana ada misionaris, kata dia, cerita dia ya. Ada misionaris yang pulang ke Amerika. Lalu ditinggalkanlah barang-barangnya termasuk sepeda. Saudara kasih Tuhan. Itu iman daripada Yonggi Cho. Tapi tidak semua orang diberikan anugerah karunia seperti itu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena Yonggi Cho mengalami seperti itu, lalu kita ikut-ikutan. Banyak orang jadi latah. Kan begitu. Tahun ini jemaat yang saya layani sekian orang. Tahun depan harus sekian orang. Klaim janji Tuhan begitu ya. Kalau enggak terwujud bisa stres. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Nanti akan saya coba jelaskan. Ada rahasianya itu. Jadi ada 4 ciri iman yang dahsyat itu. Yang pertama adalah bukan iman yang mati. Bukan sekedar bersugesti. Bukan hanya sekedar terobsesi. Tetapi iman yang benar-benar disertai dengan perbuatan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iman itu adalah kombinasi antara tindakan, doa, dan harapan. Sampai kepada impian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi ada orang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan memahami keliru tentang iman. Kita cukup berdoa saja. Kan dikatakan oleh Alkitab, kita diberkati waktu tidur. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak demikian. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itulah perlunya kita mengerti tentang bahwa iman yang kita miliki bukanlah yang mati, tapi iman yang hidup. Kemudian yang kedua adalah di dalam ayat 18 saudara yang kasih Tuhan. Apa di sana dikatakan? Di dalam ayat 18 itu, tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman padaku, ada iman dan padamu dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Saudara yang kasih Tuhan, maksudnya di sini apa? Bahwa iman itu bukan hanya sekedar berteori. Iman itu saudara yang kasih Tuhan bukan hanya omong-omong saja. Boleh saja kita itu menyanyikan pujian yang begitu luar biasa. Boleh saja kita itu berdoa berjam-jam. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu katanya adalah iman yang tidak ada buktinya. Jadi iman kita itu harus ada buktinya saudara yang kasih Tuhan. Buktinya apa? Apa yang kita lakonin itu adalah menjadi wujud daripada iman kita itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi ada
Coba misalnya di dalam Matius 7 ayat 16. Apa di sana dikatakan? Ini memang konteksnya bicara soal ajaran sesat. Dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Mengenai ajaran sesat pun demikian. Ada memang ajaran katanya Kristen progresif lah. Ajaran macam-macam lah. Ya memang betul. Ada gereja setan dan lain sebagainya. Itu memang betul. Itu ajaran-ajaran sesat. Tetapi secara jelas mengajarkan di sini Alkitab. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal pohonnya. Jadi ada orang begitu mempromosikan bahwa keyakinan saya itu damai. Keyakinan saya itu adalah merangkul semua orang. Tapi kalau kita melihat kelakuannya dari kelakuan tokoh-tokohnya bukan mencerminkan itu. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Iman yang diajarkan oleh Alkitab adalah sesuainya kata dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak sekarang ini orang mencoba belajar firman Tuhan, membangun kerohaniannya lewat YouTube, media sosial begitu. Jadi sehingga malas ke gereja. Dia nggak tahu bagaimana kehidupan orang itu di balik tampilan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau soal penampilan bisa diatur. Amin. Iya, bisa diatur. Kalau untuk menjadi pembicara yang baik bisa juga. Untuk menjadi orang pengkhotbah yang hebat pun bisa. Coba Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya dia berlatih, disimulasikan dan lain sebagainya. Bisa. Sekarang apa yang susah sih? Ya kan? Tapi coba lihat kelakuannya, lihat perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itulah tidak ada ganti daripada gereja real seperti ini. Tidak ada yang bisa menggantikan. Karena Yesus mengajarkan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kalau sekarang ini kan ada orang meninggal misalnya turut berduka cita, tinggal copy paste aja kan gitu. Ya, pakai air mata begitu kan. Entah menangis nggak tahu kan begitu. Menghabis-habisin memenuhi ruangan handphone kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukan demikian. Iman yang dahsyat itu. Iman yang dahsyat itu harus melihat apa yang dikhotbahkan itu yang dilakukan. Apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, paling susah kalau orang mengajar atau berkhotbah di kalangan lingkungan keluarganya sendiri. Itu kata Alkitab ya kan. Seorang nabi tidak dihargai di kota. Oleh karena apa? Memang dia lihat. Seperti ini istri saya dan anak saya. Dia lihat bagaimana saya itu bangun tidur. Dia lihat saya itu bagaimana saya itu keseharian saya. Boleh saja ngomong berteori macam-macam. Amin. Tapi dilihat kelakuan kita itu. Itulah namanya iman yang dahsyat. Amin. Yang ketiga Saudara yang kasih Tuhan. Ciri iman yang dahsyat itu adalah iman yang berbobot, bukan iman yang kosong. Coba lihat di ayat 20, apa di sana dikatakan. Di dalam ayat 20 itu, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman yang kosong itu seperti apa? Saya pernah mendengar atau menonton Salim Said, tahu ya, udah almarhum dia, pengamat politik gitu. Bekas wartawan gitu. Dia mengatakan, tahu nggak kalian kenapa Israel itu maju? Karena dia ada yang ditakuti. Itu semua Timur Tengah memusuhi dia. Sehingga dia bangun persenjataannya, dia bangun kemandiriannya dan seterusnya. Dia menjadi negara yang sangat maju. Tahu nggak? Korea Selatan itu lebih cepat majunya daripada Indonesia. Padahal kalau tidak salah belakangan merdekanya ya.
Kenapa? Karena ada yang ditakuti, yaitu Korea Utara. Sehingga dia berdoa, dia sungguh-sungguh bekerja dan seterusnya. Indonesia nggak ada yang ditakuti. Tuhan aja nggak ditakuti, kata dia begitu, saudara. Ya memang betul ya. Kalau kita lihat, kalau kita coba sesekali iseng lihat itu bagaimana orang mengucapkan sumpah jabatan. Luar biasa, tidak akan korupsi, tidak berpihak kepada golongan tertentu, mengutamakan jabatan daripada kepentingan pribadi dan seterusnya. Apakah itu dijalankan? Orang Kristen masih mending, saya nggak bersumpah, saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya, kan gitu ya. Kalau yang lain ini sumpah begitu. Kebetulan baru-baru ini kan para parlemen begitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oknum-oknum yang korupsi itu, apakah tidak diangkat sumpah? Diangkat sumpah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Iman yang seperti itu adalah iman yang kosong. Karena dikatakan tadi di ayat sebelum ayat 20 itu, kamu mengatakan, apa di sana dikatakan? Dalam ayat 9 itu, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Oh itu baik. Tapi setan pun percaya hal itu. Bukan hanya percaya saja, bahkan gemetar. Orang Kristen, ya, di sini nggak ada yang saya tahu. Boro-boro gemetar sama Tuhan. Nyanyinya sih, ku telah mati dan tinggalkan. Hanya berteori saja. Ya kan? Apakah dia benar-benar mati? Coba dicubit tetangga sebelah. Saudara. Ya. Kan begitu. Saya pun masih bergumul dalam hal itu, masih berjuang. Ya kan? Belum benar-benar mati, harus benar-benar mati. Harus bisa seperti Stefanus mengatakan, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Kalau Yesus ya sempurna lah kan gitu. Walaupun dari sisi kemanusiaannya sama seperti kita. Tapi Stefanus lalu dia melihat surga terbuka, kan begitu. Ya kita masih berjuang. Ya kita berdoa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman yang sedemikian dengan takut dan gentar kepada Tuhan, ya bukan firman Tuhan yang salah, bukan Tuhan tidak menepati janjinya, bukan Tuhan yang mencela-mencela, bukan. Coba ngaca dulu kita, amin. Ngaca dulu. Adakah kita itu benar-benar gemetar sama Tuhan? Bapak Ibu saudara Kristen, jangan-jangan karena kelakuan kita jadi orang pun tidak segan lagi sama Tuhan. Iya kan? Karena apa? Karena kelakuan kita. Dan yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, adalah di dalam ayat 22 itu. Bahwa di sana dikatakan apa? Ayat 22 itu, udah ditinggalkan nih. Di dalam ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi, iman kita itu harus sempurna. Sempurna itu bagaimana caranya? Bapak Ibu saudara, itu yang saya katakan tadi. Agak membingungkan barangkali di poin pertama itu kan. Loh bagaimana dong? Memang iman itu kan sesuatu yang tidak kita lihat dan apa yang kita harapkan. Ya kalau kita bermimpi tentang sesuatu, divisualkan gitu, bisa dong. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bisa-bisa saja kalau Tuhan yang menyuruh. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Kalau firman Tuhan yang berbicara kepada kita, kita dengarkan, iman kita timbul, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam hal ini, di dalam ayat 23 kita melihat Abraham itu sampai rela mengorbankan anaknya. Anak satu-satunya loh. Gak ada anak yang lain yang menjadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau ada misalnya anak yang lain itu bukan iman dalam iman itu, dalam kedagingan itu kan begitu. Saudara yang kasih Tuhan,
waktu Tuhan bicara kepada dia, Abraham, korbankanlah anakmu itu ke Gunung Moria, kan begitu. Kira-kira orang yang waras, ya, kira-kira mau nggak? Mau mikir dulu dong, kan begitu. Ini jangan-jangan bukan Tuhan ini, kan begitu ya. Kan Tuhan yang berjanji begitu. Tetapi kita melihat di sini ayat 23 itu bahwa apa? Bahwa Abraham itu, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi dia tahu namanya sahabat. Dia tahu itu suara Tuhan atau suara setan. Ya kan? Dia bisa membedakan namanya sahabat. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya bagi dia. Betapa percayanya Abraham itu kepada Tuhan. Betapa manutnya dia kepada Tuhan. Karena imannya adalah sempurna. Jadi kalau Yonggi Cho bisa mengklaim seperti itu, karena Tuhan bicara kepada dia. Kan begitu. Jadi jangan engkau mengklaim-klaim sesuatu padahal ambisi. Ya kan? Nanti celaka Bapak Ibu. Ada orang dulu begitu karena entah terinspirasi atau bagaimana itu dari kesaksiannya Yonggi Cho. Lalu datang ke showroom, tumpangin tangan mobil begitu. Ya, ditanya orang kenapa? Enggak gitu kan. Saudara yang kasih Tuhan. Menjadi masalah. Padahal bukan Tuhan yang salah. Tuhan bicara enggak seperti itu. Kalau Tuhan bicara seperti itu, lakukan. Jadi yang penting apa? Kita harus menjadi sahabat Allah. Menjadi pertanyaan sekarang. Adakah engkau menjadi sahabat Allah? Bagaimana caranya menjadi sahabat Allah? Tahu enggak bagaimana? Alkitab menjadi jawabannya. Dikatakan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Orang jahat aja, kalau anaknya meminta sesuatu yang baik, tidak akan diberikan yang buruk. Ya kan? Apalagi Bapamu di sorga. Di dalam konteks ayat itu dikatakan, mintalah Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu, jika Roh Kudus turun ke atas kamu katanya, dia akan menyinsapkan kamu akan dosa-dosa dan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Wah, luar biasa Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Dikatakan oleh Alkitab juga, Yesus itu seperti seseorang yang mengetok pintu. Kiranya pintu hati dibukakan kepada dia. Di Wahyu dikatakan demikian, saudara yang kasih Tuhan. Persoalannya sekarang, adakah kita meminta kepada Bapa di surga? Jadi kadang-kala kita itu salah berdoa barangkali ya. Meminta ini, meminta itu dan lain sebagainya. Yang paling penting itu sederhana saja. Minta Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Kalau Roh Kudus mendiami dirimu. Kalau Roh Kudus memenuhi engkau. Hikmat yang luar biasa menyertai engkau. Dituntun ke dalam segala kebenaran. Bukan separuh kebenaran. Tetapi segala kebenaran. Amin. Dan disitulah engkau bisa mempraktekkan iman yang sesungguhnya. Dan kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan ia akan mengisapkan dosa-dosamu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati umatnya. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seru doa kita. Dan menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Apa katanya? Dosa. Ya, kalau sudah demikian, masalahnya apa lagi? Kebetulan Bapak Ibu dan kasih Tuhan, anak saya ini agak minus matanya gitu ya. Pernah jemput dia di sekolah karena suasana gelap gitu ya di dalam ruangan gitu. Dia angkat tangan, Pak Tamrin bukan katanya. Anaknya sendiri ngomong gitu. Karena apa? Karena dia tidak pakai kacamata. Jadi, oh iya ini bapakmu ini gitu kan. Saudara enggak. Lalu dia datang peluk saya begitu. Begitu juga tentang kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bukan Tuhan yang nggak mau menjawab, mendengar seru doa kita. Tetapi, katakanlah, Roh Kudus itu seperti kacamata itu.
untuk menerangi. Kadangkala kita karena sudah terlena dengan dosa, akhirnya kita itu menikmati dosa itu. Kita tidak menganggap itu suatu kesalahan. Di sini perlu Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Pernah enggak Bapak Ibu merasakan demikian? Waktu berdoa dengan mengalami lawatan Tuhan, lalu diingatkan, disadarkan bagaimana perilaku kita dengan istri, perilaku dengan suami, atau dengan karyawan, dengan yang lain-lain. Ada hal-hal yang mau Tuhan lakukan melalui kita, kita tidak melakukan. Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus sadarkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu saja kuncinya. Engkau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa agar Tuhan memberkati kita sekaliannya. Seperti yang saya katakan tadi, perjalanan gereja ini masih sangat panjang. Baru 1 tahun. Perlu iman yang tangguh, iman yang dahsyat. Dan ini sudah terbukti pelayanan hambanya dan para jemaat di sini bertumbuh dan bertumbuh terus. Saya melihat dari setahun yang lalu karena saya kadang melayani di sini. Saya melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Visi daripada hambanya adalah agar Yesus dihadirkan di mal-mal. Yesus dihadirkan bukan hanya di tempat ini saja, juga di tempat-tempat lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan iman yang tangguh bisa itu terwujud. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kami sungguh bersyukur melihat umat-Mu bertumbuh dan bertambah di tempat ini. Dan kami percaya juga di masa depan Tuhan lipat gandakan. Karena iman itu adalah sesuatu yang belum terwujud sekarang, tapi di masa depan akan terwujud. Oleh karena mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang membuat kami itu lemah iman, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Iman yang mati kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Iman yang kosong kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman yang dahsyat menjadi milik kami. Iman yang sungguh-sungguh sempurna oleh karena karya Roh Kudus di dalam diri kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Berkati para pengerja di tempat ini. Berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini memiliki yang dahsyat oleh karena ini menjadi kebutuhan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyempurnakan firman-Nya, Tuhan yang menguatkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Amin.